Dirjen ya. Jadi kalau ada undang-undang yang biasanya pretelan, jadi beberapa undang-undang dan diatur beberapa, tapi kalau saya lihat dalam undang-undang 6 ini kan diatur sekaligus dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 11, kan gitu. Kemudian ada juga Permendagri, ini juga yang telah keluar, saya kira ini satu acuan yang yang sudah mungkin juga Bapak Ibu sekalian tahu, yaitu Permendagri nomor 83 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Saya kira ini yang penting ingin saya sampaikan tadi. Yang pertama terkait dengan misalnya pemberhentian perangkat desa. Saya kira ini Kementerian Dalam Negeri dalam ini diinisiasi oleh Pak Dirjen Pemdes ini sudah juga mengeluarkan surat edaran, saya kira Pak. Surat edaran ini sudah jelas, saya kira ini baru tertanggal 27 Juli 2020. Halnya itu hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di situ sebetulnya sudah terang benderang dijelaskan gitu ya. Misalnya di poin angka 2 misalnya. Angka 2 itu ini menyangkut soal misalnya penyetaraan atau penghasilan. Tadi saya kira ini juga sudah dibahas yang disetarakan dengan golongan 2A. Ini juga sebagaimana juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 2012 tentang peraturan pelaksanaan nomor 6. Jadi saya kira ini sudah clear kan Pak ya yang soal ini. Artinya sudah ada jaminan untuk misalnya Republik Indonesia jaminan penghasilan tetap minimal, yaitu setara dengan PNS golongan 2A gitu. Kemudian berikutnya soal pemberhentian, saya kira ini juga sudah jelas gitu ya. Pemberhentian itu kan di sini di poin poin 4. Poin 4-nya di sini meninggal dunia gitu kan, permintaan sendiri gitu ya. Kalau minta sendiri ya ikuti aja aturan sekarang Pak. Sementara ini aturannya kan kita masih tetap, saya kira. Ya, artinya belum ada satupun kebijakan yang kita tahu apakah dana desa itu akan berhenti atau tidak kan tidak. Tapi saya kira perkembangan dari dana desa itu dari tahun ke tahun kan semakin meningkat ya Pak Dirjen. Jadi saya kira kita jangan terlalu misalnya terbawa arus yang tidak jelas dulu Pak. Bahkan ketika kemarin BLT desa ya Pak Dirjen, BLT desa malah kemarin kita bagaimana mempermudah proses misalnya BLT desa itu supaya cair kan gitu. Artinya kemudahan-kemudahan itu tetap dilakukan oleh pemerintah sepanjang kemudahan itu juga sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Ini Pak Dirjen sebetulnya kan ada dalam peraturan Kementerian Desa kan gitu ya gitu. Walaupun sebetulnya kemarin ada perubahan kan gitu. Yang tadinya misalnya saya lupa ada beberapa poin, tapi kemudian terjadi pandemi gitu kan ya, pandemi COVID-19, maka dirubah. Yang tadinya kan tidak ada untuk pandemi kan Pak. Akhirnya keluarlah yang disebut dengan pandemi itu yang saya sebut dengan BLT desa itu. BLT desa itu sebetulnya kan untuk pandemi COVID sebetulnya. Walaupun dalam peraturan Menteri Desa waktu itu kan nggak ada kan gitu. Ya, hanya untuk misalnya padat karya, kemudian ada 4 poin kalau nggak salah kan gitu. Tapi ketika ini ada dan semua harus berlomba ke COVID, maka kebijakan pemerintah ya dirubah gitu. Banyak hal yang semuanya sepenuhnya oleh misalnya padat karya tunai dan seterusnya, tetapi juga salah satunya harus masuk kepada BLT desa. Tadi Pak Menteri juga sudah menyampaikan BLT desa sebagaimana kita ketahui kan 30% Pak. Jadi artinya 70% itu untuk yang lain. Yang lain itu Pak Menteri tadi saya kira sudah bilang ya tadi kan dari penggunaannya ya terutama yaitu sesuai dengan arahan Pak Presiden yaitu staf desa bagaimana. Ya intinya bagaimana teman-teman di desa gitu ya itu bisa bekerja tidak nganggur, yaitu dengan cara dana yang tersisa. Salah satunya saya kira itu. Yang lain-lain saya kira yang jaminan nanti Pak Dirjen tolong dibahas di komentari. Kemudian nomor induk kepegawaian ini juga sesuai dengan surat ini. Ini saya kira
Pak Dirjen Pemdes akan segera melakukan ini. Saya kira formnya ini juga sudah ada, gitu ya, form dalam surat ini. Karena surat edaran yang baru saya kira ada 2. Yang tadi saya bacakan itu tertanggal 21 Juli Pak Ketua Umum. Kemudian ada satu lagi yaitu tertanggal 3 Februari 2020. Di sini sudah ada nih sebetulnya. Artinya yang soal misalnya format pendataan kepala desa dan perangkat desa, ini juga sudah ada saya kira. Yang ini termasuk soal pilkades gitu kan gitu. Karena ini juga ada pilkades yang bersamaan dengan pilkada di provinsi dan kabupaten kota. Saya kira ini yang berat. Nah, upaya kami sampai hari ini tak henti juga untuk berpikir bagaimana caranya mengembangkan kapasitas aparatur desa. Jadi dari bermula saya itu udah membuat kajian akademis, Pak. Iya. Kemudian saya buat kurikulum untuk sekolah desa, termasuk statuta. Saya diskusi secara langsung berdua Pak Menteri. Kalau kita buat program diploma itu kan hitungannya 1 tahun. Pak Menteri bilang 9 bulan aja, oke. Saya olah dengan berbagai kajian. Pak Menteri setuju ketika kami diskusi lebih dalam lagi. Memang cenderung berpikir tentang persoalan ujung-ujungnya adalah pembiayaan. Karena 74.953 desa kali tiap desa ada 12 perangkat plus 8 BPD itu 20. Berarti ada 20 orang kali 74.953. Hitungan menyeluruh dari Sabang sampai Merauke itu 1,5 juta. SDM yang harus kita kembangkan. Lalu bagaimana pola belajarnya? Saya sudah sampai ke metodologi belajarnya. Kalau sekarang nih kita belajar udah nggak lagi belajar yang tiap hari di kelas seperti ini. Kita pakai aplikasi, bahkan on off. Kapan masuk kampus, kapan di luar kampus, kapan membuat pelaporan itu sudah saya hitungan saya dengan program diploma 1 tahun disederhanakan oleh teman-teman dari staf khusus. 3 bulan Pak Nata bisa ternyata ada program di PDN itu ada pendidikan khusus camat 3 bulan memperoleh sertifikat. Kira-kira desa bisa mengarah ke sana. Nah, apa saja yang harus kita kembangkan nanti SDM-nya? Ya tentu tentang tata kelola pemerintahan. Kalau sekarang kita dengan persoalan dana desa, maka bagaimana kita memahami pengelolaan keuangan desa? Itu menjadi kata kunci. Kalau tahu cara mengelolanya, bagaimana kita merencanakan pembangunannya? Itu kan sudah bertahun-tahun kita lakukan. Ternyata kalau mau kita bedah lagi, tugas pemerintahan itu tadi yang Pak Joko bilang, semua aspek. Tapi kan tidak juga serta-merta harus kita selesaikan dalam satu sesi barangkali begitu. Tetapi teman-teman perangkat desa jangan khawatir, sampai hari ini kami terus berpikir untuk mengembangkan kapasitas. Tadi terakhir pagi Pak Menteri bilang, Pak Nata yang 1 bulan aja deh untuk desa pelatihannya. Oke, kami akan kaji lagi. Nanti akan kami buat yang 1 bulan resikonya begini, 3 bulan seperti ini dari aspek pembiayaan. Kalau tenaga saya nggak khawatir, karena kita punya diklat regional aja ada 4, IPDN ada 7, balai kita ada 3. Kalau tempat nggak usah khawatir. Lalu bagaimana bicara tentang persoalan pembiayaan? Pembiayaan ujung-ujungnya itu bisa dengan dana desa dan tidak harus 1 juta atau 2 juta. Kita sekarang udah menggunakan aplikasi, ya toh? Om kita buka Zoom meeting aja, kita udah bisa mengundang paling sedikit 1.000 orang. Itu udah bisa. Berarti target kita dalam setahun sebenarnya dalam setahun itu kita hitung berapa minggu, kita bisa menghabisi lebih dari 30.000 sampai 40.000-an. Misalnya seperti itu. Jadi itu yang pertama terkait dengan pengembangan. Kemudian yang kedua, surat edaran yang tanggal 27 Pak Mujito, Pak Joko dan teman-teman yang lain, itu sebenarnya surat edaran sapu jagat. Kalau semuanya mengandalkan dari pusat kan tidak mungkin. Maka saya sarankan kepada teman-teman semua di sini, lakukan koordinasi yang terbaik kepada camat. Karena tadi yang Pak Sekjen bacakan,
itu kan harus ada rekomendasi mengangkat dan memberhentikan dari camat. Kalau camatnya tidak berpikir sesuai dengan aturan, maka disitulah timbul persoalan hukum. BPJS, kita sudah MOU, silakan Bapak berkomunikasi secara langsung dengan BPJS, kemudian bagaimana juga dengan bentuk-bentuk jaminan lainnya, itu juga kan pada dasarnya dibuka peluang di dalam undang-undang untuk kepala desa dan perangkat desa menggunakan hak-hak tersebut. Nah, yang penting saya catat di sini adalah mengenai nomor induk perangkat desa. Prinsip kami sependapat untuk melahirkan kebijakan tersebut. Tetapi lagi-lagi tidak serta-merta begitu Bapak usul besok lahir. Nah, ini harus kajian. Karena ini membutuhkan waktu, Pak. Dan ini bukan sekjen atau dirjen yang tanda tangan supaya punya kekuatan hukum terkait dengan nomor induk perangkat desa. Tentu nanti ujungnya akan kita buat dalam bentuk surat Menteri Dalam Negeri. Tetapi setidaknya Menteri Dalam Negeri yang menandatangani hal tersebut. Dan dari Jawa Tengah, PPDI mengenai Sekdes PNS yang